Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan. Untuknya lah kita hidup. Karenanya lah kita hidup. Maka lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita untuk bekal menuju Sang Khalik. Mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan akhirat nanti dengan mengikuti Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi dalam program Mutiara Hikmah bersama saya Ibu Lilis Nur Aini sebagai Ketua PD Persistri Kota Bekasi, ditemani oleh rekan saya di sini bersama Bapak Toto Wahyudi. Alhamdulillahilladzi, segala sesuatu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan inayahnya lah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, sehingga alhamdulillah kita semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam melaksanakan segala aktivitas kita, keseharian kita, semata-mata hanyalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berharap hanya dengan berharap kepadanya lah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak insyaallah. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini izinkan saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu raih kebahagiaan dengan Al-Quran. Rekan dakta, tentunya kebahagiaan adalah menjadi tujuan bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini, tidak terlepas siapapun itu. Namun bagaimanakah kebahagiaan itu bisa kita raih? Apakah memang hanya bersifat sementara, ataukah justru kebahagiaan yang abadi yang akan kita capai? Dalam mencari kebahagiaan tentunya manusia ini akan terus berusaha agar betul-betul kebahagiaan yang dia dapatkan itu adalah sesuai dengan yang diharapkannya. Namun dalam pencarian kebahagiaan tersebut, manusia selalu menganggap bahwasanya kebahagiaan sejati itu hanyalah kehidupan di dunia ini. Padahal sejatinya orang-orang yang beriman, justru kebahagiaan yang hakiki itu adalah justru kehidupan yang abadi yang di akhirat nanti yang akan kita raih. Maka tidaklah heran banyak kehidupan kebahagiaan yang dicapainya itu melalui hal-hal yang menturutkan hawa nafsu belaka. Seperti halnya adanya hura-hura, pergaulan bebas, kebahagiaan di atas jabatan dan lain-lainnya yang sifatnya hanya sementara. Dalam hal ini, Islam menawarkan konsep kebahagiaan yang sempurna. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas ayat 77. Yang artinya
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu berupa kebahagiaan negeri di akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat keburukan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keburukan. Rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran dalam hal ini Islam menawarkan bentuk kebahagiaan yang sebenarnya, di mana pada saat pencapaian manusia ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, dikatakan dalam surat Al-Qasas tadi, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka kalian dalam mencari kebahagiaan kampung akhirat, maka engkau pun tidak boleh melupakan kebahagiaanmu di dunia. Itu artinya Allah sangat mengharapkan manusia itu kebahagiaannya itu tidak saja di akhirat, tapi juga kehidupan di dunia pun hendaknya bisa dia kejar untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, dalam hal ini Islam menawarkan bagaimanakah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dengan melalui pendekatan Al-Quran. Rekan dakta yang dirahmati Allah, Al-Quran tentu saja kita sering mendengar kalimat Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan ini adalah berupa kalimat masdar dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya adalah bacaan. Kemudian menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengartikan atau mendefinisikan Al-Quran ini adalah kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lisanil arabiyyi lil i'jazi bi aqsari suratin minhu al-maktubu fil masahifil manqul bil mutawatiri al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil fatihah al-makhtumu bi suratin nas. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan lisannya orang Arab atau bahasa Arab untuk memberikan mukjizat. Paling sedikitnya adalah 1 surat saja yang ditulis beberapa mushaf, dinukil secara mutawatir, dan dianggap yang membacanya itu adalah mengandung makna ibadah bagi orang yang membacanya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Mengacu kepada pengertian dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah, bukan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menandakan bahwasanya jikalau itu adalah firman Allah Ta'ala sebagai pencipta manusia, maka tidak diragukan lagi kesuciannya, tidak diragukan lagi kesohihan dari Al-Quran itu sendiri. Namun kita selaku manusia, bagaimana kiranya kiat-kiat kita untuk bisa mendekati kebahagiaan yang hakiki itu berdasarkan pendekatan kita kepada Al-Quran. Dalam hal ini ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh seorang muslim sejati. Yang pertama adalah dalam salah satu hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Itu artinya tidak ada kebaikan yang lain bagi seorang muslim di dunia ini adalah dia adalah yang belajar Al-Quran. Man ta'allamal Qur'an. Dia yang belajar Al-Quran, mulai dari belajar tajwidnya, belajar tahsinnya, dilanjutkan lagi dengan belajar tafsirnya, akan pemaknaan-pemaknaan yang ada
yang terkandung di dalam Al-Quran ini, sejatinya selaku muslim itu adalah harus mengetahui bahwa Al-Quran ini benar-benar sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu terjaga kesuciannya sampai hari ini. Karena janji Allah dikatakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami akan menjaga Al-Quran itu dan kami pun sampai kapanpun akan terjaga keasliannya dari Al-Quran tersebut. Maka jikalau melihat dari hal itu, seorang muslim sejatinya dia betul-betul berusaha untuk bisa mendekati Al-Quran sehingga Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi pedoman bagi kehidupannya. Karena bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman, andai kata kita pun tidak mengenal baik Al-Quran itu sendiri. Maka ada beberapa hal yang menjadi keutamaan pada saat seorang muslim membaca Al-Quran. Yang pertama adalah keutamaannya adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Rekan dakta rahimakumullah, dalam hal ini semua manusia tentunya tidak ada yang mengharapkan kerugian hidup di dunia ini. Tidak ada yang mengharapkan kesengsaraan. Pasti semuanya mengharapkan kebahagiaan. Tidak ada yang mengharapkan penderitaan, tidak ada yang mengharapkan kerugian. Termasuk dalam hal ini, maka Allah menawarkan adanya perniagaan yang tidak pernah merugi bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran. Di dalam surat Fatir ayat 29 sampai dengan 30 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam ataupun dengan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam surat Fatir ayat 29 dikatakan bahwa orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, kitab Allah ini adalah kitab Al-Quran. Dan di sini kalimatnya disandingkan dengan wa aqamus shalah. Jadi selaku muslim yang sejati tidak cukup dia hanya gemar membaca Al-Quran, tapi dia juga harus bisa menegakkan sholat. Tidak saja melaksanakan sholat, di sini digunakan aqamus shalah, berarti dia mendirikan sholat. Dan salah satu bukti orang muslim yang mendirikan sholat, tidak saja dia mengamalkan, melaksanakan sholatnya sebagai rutinitas, tetapi juga dia dapat menjadikan aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih baik kehidupannya. Termasuk di dalamnya adalah pada saat seorang muslim mendirikan sholatnya, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga sholat tepat pada waktunya, dan menambah sholat-sholat sunnah lainnya sebagai bukti dari aqamus shalah, dan dia pun gemar membaca Al-Quran. Kemudian di situ dikatakan selain dia gemar membaca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian juga disertai dengan menginfakkan sebagian rezekinya, maka itulah orang-orang yang akan tidak akan pernah merugi. Allah menjanjikan adalah suatu perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu artinya pada saat kita berjual beli dengan Allah,
itu tidak akan ada kata rugi. Tetapi manakala kita berjual beli, berniaga dengan makhluk, pasti ada di mana kita akan mengalami masa kerugian, masa keterpurukan, masa kebangkrutan. Tapi dalam hal ini Allah menjanjikan bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran, tidak ada kata rugi di dalam kehidupannya. Malah justru Allah menjanjikan akan memberikan pahala-pahala yang berlipat-lipat. Jikalau orang ini betul-betul bisa melaksanakan, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan juga menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keutamaan yang pertama tadi, kemudian ada juga keutamaan yang kedua, yaitu bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran. Keutamaan yang kedua adalah memperoleh pahala yang banyak. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi, falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya betapa besarnya Allah menjanjikan pahala bagi orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan setiap hurufnya pun dinilai 10 kebaikan bagi orang yang membacanya. Maka bagaimanakah seorang muslim yang membaca Al-Quran satu surat, satu halaman, bahkan satu juz? Maka pada saat di bulan Ramadan tiba, setiap muslim berbondong-bondong selalu menghatamkan Al-Quran, minimal 1 bulan itu 1 juz, bahkan ada yang 2 juz. Berarti di sana ada banyak pahala kebaikan yang Allah janjikan kepada mereka yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan di situ dikatakan alif itu 1 huruf menjadi 10 kebaikan, lam menjadi 10 kebaikan, dan mim pun 10 kebaikan. Maka pada saat kita membaca alif, lam, mim, maka di situ terkandung pahala 30 kebaikan. Maka apakah kita tidak termotivasi dengan adanya janji Allah memberikan pahala kebaikan bagi orang yang senang membaca Al-Quran? Selain dari itu, ada banyak keutamaan yang lain, yaitu yang ketiga adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Di samping tadi adalah kebaikan di dalam setiap huruf yang dibaca, maka yang ketiga keutamaannya adalah orang yang membaca Al-Quran ini kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Apa itu syafaat, rekan dakta yang dirahmati Allah? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan yang dimana pada hari kiamat kelak tidak akan dijumpai ada penolong-penolong lain kecuali 2 hal. Yang pertama adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat seorang muslim yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya, maka di sanalah akan ada syafaat atau pertolongan dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana tidak ada pertolongan manapun sekalipun seorang ibu terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, tidak akan ada kita jumpai pertolongan-pertolongan apapun. Di mana pada hari kiamat nanti, huru-hara hari kiamat itu dikatakan dalam sebuah hadis yang di situ dikatakan bahwasanya
Orang-orang yang nanti berkumpul pada hari kiamat di padang mahsyar itu dikumpulkan dengan jarak matahari yang sangat-sangat dekat. Bahkan disebutkan dekatnya itu melebihi dekatnya jengkalnya tangan manusia, saking dekatnya. Bahkan di situ dikatakan di dalam hadis tersebut, saking dekatnya manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan matahari yang sangat dekat itu, keringatnya mengucur deras. Bahkan ada disebutkan keringatnya itu ada yang mengucur sampai sekujur tubuhnya, dan ada juga yang mengucur sampai dengan pelipisnya. Itu adalah keringat sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukan pada saat dia di dunia. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sangat mengharapkan nanti pada hari kiamat akan ada syafaat yang dimunculkan, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'an, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat akan datang memberi syafaat pada pembacanya. Masya Allah. Ya, ini betapa Al-Quran ini memiliki kemuliaan bagi orang yang gemar membacanya. Di samping kemuliaan ini akan dia peroleh semasa hidupnya di dunia, juga nanti kelak di akhirat. Orang-orang yang membaca Al-Quran pun akan datang Al-Quran ini sebagai syafaat, sebagai penolong, di mana Al-Quran ini akan terjadi huru-hara yang sangat dahsyat, yang tidak ada penolong apapun kecuali salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah sebagai kebaikan bagi pembacanya. Dalam salah satu hadis dikatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, maka dia pun akan merasakan kesulitan, sedangkan dia merasakan kesulitan pada saat membacanya, tapi baginya dijanjikan ada 2 pahala baginya. Ini menandakan bahwa betapapun orang yang masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, tetap dia akan dijanjikan pahala yang berlipat, yaitu tetap akan ada kebaikan di sana. Apalagi bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran dan juga membaca Al-Qurannya ini dalam keadaan yang lancar, dalam keadaan yang mahir. Maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat baginya yang tentunya akan membersamai dalam kehidupannya. Di mana malaikat ini adalah malaikat yang mulia, yang taat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka itu adalah sebuah pencapaian, sebuah kemuliaan di mana seorang muslim yang gemar membaca Al-Quran, dia akan dibersamai oleh malaikat yang betul-betul adalah yang mulia dan juga taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah pencapaian anugerah yang lebih baik daripada harta dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Buton dan lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Beliau bersabda, tidaklah salah satu di antara kalian
pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah. Sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik dari 3 unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itulah lebih baik daripada sekian jumlah unta. Hadis ini menandaskan kepada kita bahwasanya semulia manusia itu adalah tetap dia bukanlah pencapaian harta di dunia ini. Sekalipun harta yang banyak, tapi jikalau dia jauh dari Al-Quran, maka Rasulullah tidak menjadikan kategori orang-orang yang mulia di sisi Allah. Akan tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang betul-betul gemar membaca Al-Quran. Karena di sana ada banyak kebaikan, di samping itu juga malaikat akan terus membersamai dalam kehidupannya. Dan di mana dapat kita ketahui bahwa setiap lafaz Al-Quran mengandung 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Maka jikalau kita mengkalikan ayat Al-Quran di dalam 1 halaman saja akan banyak pahala-pahala kebaikan di sana. Rekan dakta yang dirahmati Allah, tentunya di dalam Al-Quran ini tidak ada satu keburukan pun. Segala sesuatunya adalah penuh dengan makna kebaikan. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang membaca Al-Quran ini adalah Allah akan meninggikan derajat manusia nanti di surganya Allah. Yaitu dalam salah satu hadis dikatakan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu hidup di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dari Al-Quran. Ini menandakan bahwa kemuliaan Al-Quran itu demikian besarnya. Al-Quran ini memiliki sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka ketika wahyu pertama turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu dihadapkan dengan kalimat Iqra, bacalah. Padahal pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa membaca. Tapi perintah yang dibimbing melalui malaikat Jibril saat itu dikatakan adalah Iqra, bacalah. Atau dalam istilah kata untuk hari ini, kita harus gemar berliterasi. Banyak membaca, karena dengan membaca akan membuka wawasan kita ke dunia manapun. Hari ini kita bisa melihat di mana di negara manapun dengan membaca berita-berita yang ada di luar sana, itu dengan membaca. Nah, akan tetapi untuk umat Islam tentunya adalah lebih baik membaca Al-Quran sebagai hal yang paling utama. Selain itu, pada saat orang Muslim gemar membaca Al-Quran dan dia pun harus bisa membacanya dengan baik dan tartil, sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah kamu membaca Al-Quran, kalian membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu artinya berarti dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, di mana di situ ada bacaan-bacaan yang harus dilafalkan dengan baik. Tajwidnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau seandainya bacaan Al-Qur'annya tidak sesuai, tidak benar cara membacanya, maka bisa jadi artinya pun akan berubah total. Maka belajar Al-Quran itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim agar kita bisa mengetahui Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi umat muslim. Maka bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk jikalau kitanya saja tidak pernah membacanya, kitanya saja tidak mengenal Al-Quran dengan baik. Jangankan membacanya, menyentuhnya pun saja tidak pernah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tentunya
Ini harus menjadi motivasi bagi kita semua bahwa dalam membaca Al-Quran itu terdapat kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan melalui perkataan-perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla kana lahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang kemudian dia setelah membaca Al-Quran, lalu dia mengajarkannya kembali satu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Masya Allah, begitu indahnya orang yang akrab dengan Al-Quran. Tidak saja dia gemar membaca, tapi pada saat dia bisa belajar sampai dengan yang tadinya terbata-bata, kemudian dia bisa membaca Al-Qur'annya dengan lancar. Lalu setelah itu tidak cukup dengan sampai dia lancar, maka seorang muslim yang sejati ini memiliki kewajiban untuk bisa melanjutkannya adalah dengan mengajarkannya kembali. Setelah dia mengajarkan Al-Quran, dia pun memiliki kewajiban untuk menghafalkannya, agar Al-Quran senantiasa tertancap di dalam dada-dada manusia, terutama orang-orang muslim ataupun muslimah sejati. Maka Al-Quran akan tetap terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu janji Allah, manakala Al-Quran itu tetap terjaga adalah salah satunya dengan menghafalkan Al-Quran itu sendiri oleh orang-orang muslim yang sangat mencintai Al-Quran. Maka orang-orang yang senantiasa gemar membaca dan berakrab-akrab dengan Al-Quran, setelahnya dia belajar mempelajari Al-Quran, maka dia mengajarkannya kembali sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi umat muslim yang ada di luar sana. Karena ternyata, Masya Allah, begitu banyak saat ini orang-orang yang masih jauh dengan Al-Quran. Orang-orang yang katanya agamanya Islam, tapi dia tidak pernah kenal Al-Quran. Jangankan untuk membacanya, mungkin menyentuhnya saja tidak pernah. Nah, maka dari itu, kita selaku umat muslim mengajak kepada muslim yang lainnya, marilah kita berakrab-akrab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang kelak di hari kiamat sebagai penolong bagi kita umat muslim. Dan tentunya pada saat menjalani kehidupan di dunia, dia pun akan memperoleh kemuliaan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dikuatkan lagi dalam hadis yang lainnya, man ta'allamal Qur'an azumat qimatuh. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia menjadi agunglah kedudukannya. Karena orang yang gemar mengajarkan kembali Al-Quran, maka dia akan memperoleh pahala jariah. Janganlah kita mencari-cari dosa jariah. Semisal kita banyak mengumbar konten-konten yang tidak bermanfaat, yang hanya akan mengumbar-ngumbar aurat, yang jikalau orang terus melihat konten kita tersebut, maka itu akan menjadi dosa jariah yang nantinya pada saat orang tersebut sudah tidak ada di bumi ini, dosanya akan terus mengalir kepadanya selama dia belum bertobat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memperbanyak amalan yang tentunya berakrab-akrab dengan Al-Quran, yang jikalau kita banyak membaca Al-Quran, itu akan membawa kita menjadi pahala jariah kita. Meskipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, insya Allah pahala akan terus mengalir melalui apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, sekalipun kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Maka kalimat yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yang pertama kali adalah Iqra. Iqra dan Iqra. Walaupun Rasulullah menjawab ma'ana biqari'in, Rasulullah terus didesak oleh malaikat Jibril untuk
bisa iqra, membaca, dan membaca. Itu artinya Al-Quran ini adalah satu-satunya bacaan yang akan membawa kemuliaan manusia, baik itu di dunia dan juga kelak di akhirat kelak. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kami dari pimpinan daerah Persistri Kota Bekasi menawarkan kebaikan untuk para rekan dakta yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, ataupun mereka yang sudah bisa membaca tapi masih terbata-bata atau masih belum baik tajwidnya. Maka kami menawarkan ada program tahsin Al-Quran yang bertempat di Pondok Tahfiz Zaid bin Thabit di Gang Pedul, yang nanti akan diinformasikan alamatnya lebih lanjut oleh rekan kami. Nah, di sana akan ada program tahsin Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing oleh pengajar yang berpengalaman dan juga tentunya akan dibimbing sebaik mungkin sampai bisa. Yang penting orang tersebut memiliki keinginan untuk terus belajar. Karena kunci dari belajar Al-Quran ini hanya 3. Yang pertama sabar, yang kedua sabar, dan yang ketiganya pun tetap sabar. Rekan dakta yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jikalau ada kesalahan yang saya sampaikan, itu semata-mata hanyalah kekurangan saya selaku manusia biasa. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.